Saudara-saudaraku, penabur itu harus ada menyerahkan jalan langkah, harus bisa menyerahkan pikiran, hati kita, kehendak kita kepada Tuhan. Itu penabur yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu langkah. Nah, dan kalau kita lihat saudaraku, apa yang Tuhan katakan kepada Abraham itu gak masuk akal. Dalam Kejadian pasal 22 mulai ayat 1, Abraham pergi dengan Ishak, dan selanjutnya Abraham disuruh menyembelih anaknya. Kalau kita pakai otak ini, Tuhan itu bisa kita marahin. Caramu itu nggak masuk otak, nggak masuk di akal. Bisa-bisa nanti dibilangin Tuhan bodoh. Tapi Tuhan tidak bodoh. Haleluya saudaraku. Sangat bertentangan. Sangat bertentangan. Tapi Abraham menolak apa tidak? Tidak. Amin. Haleluya. Jadi bagaimana pergumulan Abraham? Dilawan semua. Pikirannya, kehendaknya, dilawan semua. Jadi kalau menyanyi, bukan kehendakku yang jadi, Tuhan Yesus saja ku turut. Haleluya. Amin saudaraku. Yakin Tuhan berkati. Ya harus begitu. Salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semuanya yang ada di tempat ini, dan juga saudara-saudaraku yang ada di mana saja mengikuti jalannya ibadah ini melalui sambungan siaran internet. Salam. Saudara-saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ke-11. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat 1, saudara-saudara bersama baca ayat 2. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Bila awan-awan sarak mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi, dan bila pohon-pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Bersama kita, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik.
Saudara-saudaraku, kita harus jadi penabur-penabur, dalam arti Tuhan menginginkan kita berbuah-buah. Tuhan menginginkan kita berkembang. Apa yang kita terima dari Tuhan itu harus dikembangkan. Jadi kalau kita sudah yakin diselamatkan, yakin kita akan masuk surga, saudaraku, harus berbuah juga orang-orang yang akan masuk surga. Haleluya. Tidak ada yang mustahil, semuanya bisa. Dengan cara apa yang ada pada kita. Kalau kita sedikitnya bisa berdoa, ya lewat berdoa kita doakan terus sampai Tuhan Yesus datang. Kalau ada talenta-talenta yang lain yang bermacam-macam, laksanakan. Semua kita Tuhan berikan kemampuan. Tidak ada yang pasif. Ada, kami kenal dulu orang Kristen, sedih juga saudaraku. Bertahun-tahun dia hanya di tempat tidur, tidak bisa menggerakkan badannya. Dia harus bisa digerak-gerakan. Dan kalau makan sudah disengaja kayak infus yang gede lewat hidungnya. Jadi makanan disemprot-semprot. Mengurus begitu bertahun-tahun. Itulah. Saudara-saudaraku, Tuhan baik bagi kita. Kita semua bisa, buktinya ada di sini karena Tuhan kasih kekuatan. Dan kita semua mempunyai kebolehan, walaupun itu bertingkat-tingkat. Ada ahli angin sepoi-sepoi, ada ahli bau, ada ahli cekik pakai April. Banyak hal saudara-saudaraku. Ya, minimal ibu-ibu masak, ada lebih meningkat bikin kue, bikin ketupat, masakan enak. Ya, itu semua adalah keahlian. Semua kita ahli. Saudara-saudaraku, penabur di sini harus ada. Seperti yang kita nyanyi, langkah kita harus kita serahkan sepenuh kepada Tuhan. Pikiran kita, kehendak kita. Karena kita lihat cara Tuhan memimpin, cara Tuhan bekerja, itu tidak bisa terselami oleh kita. Itu sebabnya ayat yang kelima tadi pengkhotbah ini pasal 11 ayat 5. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ini artinya kita hanya menyerahkan langkah kita. Sampai kita bisa menyanyi, tapi nggak boleh asal nyanyi, harus benar-benar tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Amin saudaraku. Mau dipimpin Tuhan, harus matikan keinginan sendiri. Nggak boleh pikiran lagi. Tapi kita menyanyi, saya hitung satu langkah kita diserahkan kepada Tuhan.
Haleluya. Kalau gitu tadi. Kedua, pikiran kita. Apalagi kehendak kita. Ini. Kenapa orang ribut? Pikir saya, kehendak saya, kemauan saya. Saya pikir. Kalau pikiran saya dibalik lagi, saya pikir. Ini. Itu sebabnya kalau pakai pikiran tidak bisa melakukan firman. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Ini terbalik ini saudaraku. Bukan terbalik lagi, terbalik-balik. Apalagi kalau roti mari dilempar ke air. Tidak usah 1 jam. Sebentar aja begini. Kalau kita agak tahan sedikit, tarik lagi ke atas, sudah nggak bisa lagi. Apalagi lempar di air. Tunggu sampai lama. Karena dia bilang di sini lama. Baru dapat kembali. Apa yang Tuhan inginkan di sini? Jangan pakai pikiran. Karena apa? Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, bukan pikiran, bukan pikir saya, bukan kehendak saya, bukan mau saya. Kalau ini biarpun 2 orang pakai pikiran saya berantem. Apalagi kalau sebanyak ini, semua masing-masing pakai pikirannya. Apalagi ngomong sini, nggak tahu yang mana yang ngomong, semua ngomong. Kacau saudaraku. Ya, tapi kalau semua menyerah, tiap langkahku diatur Tuhan, pikiranku diatur Tuhan, kehendakku diatur Tuhan, satu jalur semuanya. Seperti kereta api saudaraku, satu jalur. Nah, makanya jangan salah, nanti dalam satu jalur taruh 2 lokomotif tabrakan. Ini saudaraku. Jadi itulah yang saya perhatikan di sini. Tuhan ingin kita menyerahkan langkah kita, pikiran kita, kehendak kita, semua dipimpin oleh Tuhan. Itu namanya tergembala. Ini saudara-saudaraku. Kita boleh pakai pikiran dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kalau kerohanian kepada kehendak Tuhan harus semua diatur oleh Tuhan, bukan kita yang atur. Ini karena tidak masuk akal. Sama dengan begini, kita tidak sanggup memikirkan. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin, kita mana tahu angin dari mana, semua bisa berkeliling. Apalagi kalau sudah enggak teratur, bukan dari mana-mana, muter. Angin apa namanya? Puting beliung, angin puyuh. Iya, ini saudara-saudaraku. Jadi kita tidak mengerti tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan alam yang melakukan segala sesuatu. Jadi jangan selalu berkata nggak masuk di akal. Orang yang selalu begitu itu bisa mengolok saudaraku. Itu sebabnya orang benar hidup bukan karena pikiran, tapi orang benar hidup karena iman. Ini dari iman kepada iman di dalam kebenaran kekudusan sampai sempurna. Iman harus kepada firman sampai
kita melakukan ke puncak sekali. Saudara-saudaraku, penabur itu harus ada menyerahkan jalan langkah, harus bisa menyerahkan pikiran, hati kita, kehendak kita kepada Tuhan. Itu penabur yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu langkah. Nah, dan kalau kita lihat saudaraku, apa yang Tuhan katakan kepada Abraham itu gak masuk akal. Dalam Kejadian pasal 22 mulai ayat 1, Abraham pergi dengan Ishak, dan selanjutnya Abraham disuruh menyembelih anaknya. Kalau kita pakai otak ini, Tuhan itu bisa kita marahin. Caramu itu nggak masuk otak, nggak masuk di akal. Bisa-bisa nanti dibilangin Tuhan bodoh. Tapi Tuhan tidak bodoh. Haleluya saudaraku. Sangat bertentangan. Sangat bertentangan. Tapi Abraham menolak apa tidak? Tidak. Amin. Haleluya. Jadi bagaimana pergumulan Abraham? Dilawan semua. Pikirannya, kehendaknya, dilawan semua. Jadi kalau menyanyi, bukan kehendakku yang jadi, Tuhan Yesus saja ku turut. Haleluya. Amin saudaraku. Yakin Tuhan berkati. Ya harus begitu. Jadi lama-lama akunya kita ini habis. Dan bagi aku. Tapi pada perjalanan kita, iman kepada firman Tuhan. Tidak usah terlalu mikir-mikir. Sama dengan Abraham. Tapi akhirnya itulah Abraham menuai sangat banyak. Itulah permulaannya Abraham menuai sangat banyak. Kalau ada nama Allah Jehovah Jireh, artinya Allah mengadakan. Bagaimana itu boleh terjadi? Abraham lolos dalam hal ini. Tidak enak di pikiran, tidak enak di kemauan, tidak enak di dalam kehendak. Bahkan kalau matematika dunia bodoh. Ini. Tapi saudara-saudara itulah pendidikan Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Haleluya. Dan disinilah nanti kelihatannya kerohanian yang sudah dewasa. Oh semua akunya, pikirannya, kemauannya. Tapi kalau sudah berserah kehendak kepada Tuhan, dia ambil tanahku digeser batas bahasa Batak Permalokan. Tuhan, aku serahkan aja kepadamu. Kalau ceritanya orang Batak, datang apa harimau, diluruskan. Itu cerita orang Batak. Tapi kita bukan di situ. Artinya Tuhan pasti buat indah pada waktunya. Mau dia kali mau apa? Bisa ribut, bisa berantem. Haleluya. Tuhan hakim, Tuhan adil, semua pasti baik. Ini saudara-saudaraku. Jadi disitulah. Kalau sudah mulai dikikis akunya itu, nggak bersuara. Seandainya diinjak juga kaki kita. Ya kalau bersuara matanya ini akan begitu saudaraku. Nah, tapi katanya saudara-saudaraku itu ngomong-ngomong, kalau di Jawa katanya, Mas, kaki saya di bawah kaki Mas.
Nggak dibilang diinjak. Ya, itu sudah cukup. Tapi biarpun bagaimana, Tuhan pasti buat yang terbaik bagi anak-anaknya. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya lihat dalam Tuhan ini, untuk kita dibangun itu harus siap. Tidak ada lagi langkah kita yang kita atur, tapi diatur Tuhan. Tidak lagi pikiran kita, bukan lagi kehendak kita. Artinya akunya itu sudah hancur, sehingga akunya kita ini bukan kita lagi, tapi Kristuslah yang ada dalam kita. Ini adalah bahan bagi kita semakin dibentuk oleh Tuhan. Lukas pasal 19, saya mau ajak kita memperhatikan ini, atau pasal 20 saja ya. Saya ajak kita memperhatikan dari ayat 9 sampai 19, tapi kita tidak akan baca semuanya. Saya akan baca ayat 17. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti nas itu? Nas ini, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh di atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tapi mereka takut kepada orang banyak. Saudara-saudaraku, penggarap-penggarap ini tadinya mereka mau cepat, main kasar, main pikirannya. Kalau yang punya itu suruh orang, ya dalam ayat 10, hamba yang disuruh itu tidak dikasih apa-apa. Saya baca saja. Dan ketika sudah tiba musimnya, yang menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Mereka sudah mengerjakan kebun. Yang punya kebun itu menyerahkan semua. Garaplah yang baik. Tapi waktu sudah akan panen, langsung pakai pikiran, tidak pakai kebenaran, tidak pakai keadilan, langsung saudaraku ini. Jadi mau gerak cepat, semua untuk dia. Selanjutnya 11, sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan. Nah, ini sudah sadis lagi nih. Tadi hanya disuruh pulang kosong, ini dipukul, dipermalukan, disuruh pulang dengan tangan hampa. Jadi saudaraku, kalau keakuan manusia itu enggak dirombak, itu kemana-mana. Jadi suka bertikai, bertengkar,
Ini salah satu saudaraku yang harus kita perhatikan. Kalau rohaninya meningkat, gak terlalu banyak buka mulut. Haleluya. Ini, mari baca dulu dalam Yesaya pasal berapa? 53. Ayo. Ya boleh. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ini saudaraku, saya hanya menerangkan, bukan dalam arti mengenang-enangkan kepada siapa, tidak. Tapi memang kalau rohaninya semakin mengarah kepada menyerahkan kehendak, menyerahkan jalan, menyerahkan pikiran, ini saudara-saudaraku, nanti mereka juga tidak membuka mulut. Tadi ayat berapa? Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas. Ini yang sangat sulit, saudaraku. Membiarkan diri ditindas. Tapi ini langkah Tuhan Yesus. Haleluya, saudaraku. Susah ini. Susah. Kalau kita pakai pikiran, apalagi kebenaran kita, apa? Nah, ini saudaraku. Iya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh. Keluh ini sama dengan tidak membuka mulut. Ini saudara-saudaraku. Tidak bersungut-sungut, tidak bunyi enggak. Keluh, itu diam, saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita. Amin. Mengapa Tuhan langsung harus sampai begitu? Karena Tuhan ingin mencipta kita menjadi mempelai wanitanya. Haleluya. Kalau Tuhan kasih firman perkataan, lalu dibantah, lalu bersuara, apalagi bersungut-sungut. Kalau mempelai Tuhan susah, saudara-saudara itu. Itu sebabnya kalau mempelai itu dulu, bagaimana mereka kepada raja itu, ya. Itu sebabnya sekali Wasti menolak, melawan, dibuang, saudara-saudara. Tapi kita gak boleh, harus setia sampai akhir. Dan kita harus sampai siap bagi hari kedatangan Tuhan. Ini. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, saya memperhatikan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu yang dibuang itu adalah kehidupannya Yesus, gak diterima bangsa Israel sendiri. Ini saudara-saudaraku, ayat 19,
Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia. Nah, kalau Yesus sudah menerangkan itu tadi, ahli-ahli Taurat itu berusaha menangkap Yesus. Pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa mereka lah yang dimasukkannya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Ini saudara-saudaraku, dan kita perhatikan di sini, kalau ayat 18, barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Kalau remuk, ini menunjukkan kebinasaan, saudara-saudara kasih. Tapi kalau hancur, itu justru untuk bisa dibangun. Apanya yang hancur? Langkah pikiran ini, sampai kita boleh berkata, adapun hidupku ini bukan aku lagi. Nah, itulah yang bersusun di atas Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya kita boleh mengerti. Mari kita mau baca dulu dalam Efesus pasal yang kedua, biar Tuhan tolong, Tuhan memberkati kita semuanya. Efesus pasal yang kedua, ada yang mau tolong mulai 19. Ayat yang ke-19, Efesus 2. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, ya. Jadi saudara-saudaraku, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi harus di atas. Apa artinya di atas? Berpondasi kepada Dia. Kalau yang di bawah berpondasi ke tanah, bukan berpondasi kepada Yesus batu penjuru. Berpondasi ke tanah itu kedagingan manusia yang selalu bersuara, tidak mau diam, tidak mau taat kepada perintah Allah. Di mana tertulis, saudaraku, kitab Roma pasal yang ke-8, 6 dan 7. Coba dulu baca. Semoga pas langsung. Roma 8 ayat 6 dan 7. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya, ini saudaraku, yang di bawah batu penjuru, daging yang terbuat dari tanah, melawan terus, itu remuk untuk binasa. Tapi kalau di atas, hancur akunya kita, baru kita dibangun di atasnya. Di atas batu penjuru adalah para rasul, karena dari mereka lah kita dapat firman Tuhan. Haleluya. Baru di atas para rasul adalah kita semuanya. Ya.
diberitakan di mana, tumbuh di situ, berbuah di situ. Itulah semua di atas batu penjuru. Haleluya. Tapi tidak lagi langkahnya, tidak lagi pikirannya, tidak lagi kehendaknya. Haleluya. Ini saudara-saudara. Jadi banyak orang berkata, kenapa harus begitu? Ya harus begitu, saudara-saudaraku. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau di bawah berpondasi ke dagingnya, hancur itu, binasa, saudaraku. Tapi kalau kita diremukkan akunya, dibangun menjadi bait Allah yang hidup untuk kekal selama-lamanya. Di atas batu penjuru adalah para rasul, dan di atas para rasul itu adalah kita semua. Semoga kita semua ada di atasnya. Haleluya. Menjadi bait Allah yang kudus, yang dibangun. Itu sebabnya kita harus memiliki karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Semakin lama kita ikut Tuhan, harus semakin Yesus yang kelihatan dalam kita, bukan akunya lagi. Tadi kita sudah menyanyi, bukan lagi jalan kita, bukan lagi pikiran kita, bukan lagi kehendak kita. Nah, ini harus dihancurkan, saudara-saudaraku, sampai kita boleh berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Akunya kita itu udah kemana? Hancur sudah. Haleluya. Masih banyak akunya kita, benar masih banyak, tapi kita berjuang terus sampai semua cara Yesus. Itu artinya caranya, hidup Yesus, jalan Yesus, kasihnya, pengampunannya, itu harus semakin kelihatan dalam hidup kita. Itu yang dibangun di atas batu penjuru itu. Jadi kalau hancur untuk dibangun indah, tapi kalau remuk itu untuk binasa, saudara-saudaraku. Karena dia tidak ada pondasi yang benar. Pondasinya adalah tanah. Dan ada yang akan angkat dia. Tapi Yesus mengangkat kita, saudara. Mulai dari menyucikan kita dan terus membimbing kita. Semakin lama, kalau Tuhan Yesus datang, kita akan sama seperti Yesus. Haleluya. Harus meningkat, saudara-saudaraku. Amin. Dalam Yesaya 53 itu, kalau sudah hancur, tinggal dibangun jadi karakter Yesus. Haleluya, saudaraku. Oh, indah kalau ini semua terjadi bagi kita. Sekarang kita kembali lagi, atau kalau masih kita mau lihat lagi batu yang dibuang, saya akan ajak kita dalam kitab Mazmur dulu. Mazmur 118. Mazmur 118. Mazmur 118 ayat 20 dulu. Inilah pintu gerbang Tuhan. Haleluya. Kita mau masuk jalan Tuhan. Amin. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Jadi ini orang lain, tapi kita enggak. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru
hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini saudara-saudaraku, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Kalau apa? Kalau kita sudah dibangun di atas Yesus yang dibuang oleh para tukang-tukang itu. Saudara-saudaraku, hancur tadi keakuan kita, pikiran cara kita. Itu kalau untuk Tuhan itu hanya dengan iman. Jadi di mana kita pakai pikiran? Ya kalau sekolah mikir dong, jangan nyontek di situ. Kalau di rumah, tapi kalau pikiran kepada firman Tuhan, nggak tahu kita rencana Tuhan. Sama dengan angin dari mana ke mana nggak tahu. Atau bayi dalam kandungan itu kapan ada tulangnya, cuma nggak dibilang kapan ada giginya. So kapan ada giginya itu nanti kalau sudah lahir. Nanti opungnya bilang, cucuku sudah nunggu gigi 2. Gitu. Ini saudara-saudara. Jadi kita tidak boleh tidak mengerti keimanan baru hancur itu dalam Mazmur 19 ayat 20. Hancur jiwaku. Lanjut, ayo 1, 2, 3. Karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Amin, saudaraku. Sudah mulai kita rindu terus hukum-hukum Tuhan setiap waktu. Wah, ini bukannya mau lagi sampai hancur, saudaraku. Hancur karena ya merasa terharu, hancur karena kerinduan, ya hancur jangan sampai merasa gagal. Nah ini, jadi harus benar-benar dapat. Disitulah kemajuan dan berkat daripada Daud. Walaupun dia masih banyak kekurangan, tapi Tuhan bilang satu perkara kepadanya, aku sudah menemukan Daud bin Isai, seorang yang melakukan kehendakku. Berkenan. Ayo mau baca dulu Kisah Rasul 13 ayat 22. Ayo. Ya jangan salah. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya, inilah yang menjadi andalan. Kehancuran karena rindu akan firman dan sampai dia pelaku kebenaran firman. Kiranya Tuhan tolong kita. Kalau Daud itu kepada firman itu nggak mau pikir-pikir apa semua. Semua firman Tuhan, ya dan amin. Bahkan kalau dalam Mazmur pasal yang ke-22 ini, kalau dulu saya ingat begitu ya, ayat 7. Masih ingat benar enggak? Coba dulu kita ini. Nah, baca dulu ini. Mazmur 22 ayat 7. Atau bukan lagi ya. Cobalah. Mazmur 22 ayat 7. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan
pasal 12 deh, ayat 7. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Iya. Inilah saudara-saudaraku keimanan dari Daud. Dia yakini saja firman Tuhan. Nah, dan dia sudah yakin itu tidak salah. Pokoknya Tuhan yang sudah memurnikan. Sehingga itu menjadikan dia terangkat di hadapan Tuhan. Kalau Salomo, apa yang menjadikan dia terangkat? Damai. Namanya saja Salom. Ya. Tuhan bilang kepada Daud, kamu tidak boleh membangun bait Allah karena kamu sudah banyak melakukan peperangan. Anakmu lah, namanya Salomo. Nah itu, Salom itu ada kaitannya Yerusalem, kota damai. Salomo, damai. Haleluya. Yang mana-mana yang kita ini, saudaraku, mari rebut semuanya, berusaha, amin. Suka berdamai, amin. Suka firman Tuhan. Ini, saudara-saudaraku, supaya kita semakin mendapat anugerah dan berkat daripada Tuhan. Kita harus ada satu kerinduan. Dan di dalam Mazmur 119 ini ayat 16, aku akan bergemar. Jadi bukan hanya mau bergemar. Gemar itu penuh kerinduan, suka, saudara-saudara, senang. Ya, makanya kalau kita dengar firman itu harus senang. Dia malah lama amat ini koma. Jangan, saudara-saudara, harus senang. Amin. Nah, biarpun susah-susah, datang aja lah ibadah. Berkat Tuhan nanti tersedia. Aku hendak merenungkan tita-titamu dan mengamati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Saudara-saudaraku, kita harus sampai bergemar, tidak memakai pikiran dengan melihat sikon. Orang kalau mau menabur sudah mulai lihat sikon-sikon, gak jadi lagi dia menabur. Nah, mari saya baca tadi ayat yang ketiga dalam pengkhotbah tadi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkan di atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal tergenang. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Jadi saudara-saudaraku, untuk kepada pelaku firman itu jangan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Haleluya. Lihat aja Abraham. Bisa-bisa dia bilang, wah Tuhan ini gimana ini dong? Maksud cuma satu udah disuruh potong lagi. Ini saudara-saudaraku, itu termasuk itu. Dan ujian kecilnya ya kita. Ujian sedikit, mendung dikit, sudah kematian. Termasuk saudara-saudaraku. Ya, ini. Jadi kita jangan terlalu dipengaruhi. Bisa-bisa Tuhan adakan mujizat. Apalagi kalau kayak saudara kita naik motor kan,
terjadi mujizat. Mereka jalan, hujannya lari. Mereka jalan, hujannya lari. Sampai di tempat nggak kehujanan. Haleluya. Bisa saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, beriman, Tuhan Maha Kuasa. Ini saudaraku. Jadi kalau terlalu melihat ini, itu, ini. Nah, ini saudara-saudaraku. Seandainya Abraham berkata begini, wah cuma satu, habis satu nanti bagaimana lagi? Nunggu lagi nanti. Gimana nunggunya? Istri saya aja untuk dapat ini satu udah tua. Gak bisa lagi. Tapi dia enggak lihat itu. Kepada firman Tuhan, ia tidak ragu-ragu. Kalau kita baca dulu ini di dalam kitab Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-9. Mulai 9 aja. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Haleluya saudaraku. Jadi dengan iman, bukan dengan pandangan mata, bukan dengan perasaan. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat supaya kebenaran diperhitungkan kepadanya. Ada yang sambung? Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Terus? Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Ya, lanjut 17 biar cepat. 17 seperti yang tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Amin. Jadi saudara-saudaraku, tidak melihat cuaca, tidak melihat situasi dan kondisi, tapi percaya kepada firman Tuhan. Setiap firman Tuhan ya dan amin. Begitu banyak saudaraku, inilah pergumulan kita terus. Dan kalau kita tidak melihat situasi dan kondisi, kalau Rasul Paulus berkata, itu kita seperti tentara. Apa itu tentara? Siap senantiasa. Tidak ada kata tidak. Semua harus siap dan. Nah, apa tidak siap dan? Siap komandan. Mau apapun siap komandan. 2:32. Semua kita lihat firman Tuhan. 2 ayat 4. Seorang
prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Iya. Kiranya kita berjuang semakin memiliki penurutan ini. Haleluya. Ya. Kepada firman Tuhan. Kita nggak ada komandan di sini. Nggak ada. Saya juga bukan komandan di sini. Saya hanya pelayan melayani firman Tuhan. Tapi firman Tuhan adalah ketetapan bagi gereja, bagi kita semua. Kepada firman Tuhan, biar kita semakin siap. Seperti tentara, selalu siap dan siap dan siap dan. Walaupun tidak ada lagi yang diharapkan, walaupun bagaimana perasaannya, semua sudah nol, hancur lebur. Baru dia dibangun hanya di dalam berkat Tuhan. Baru dalam berkat Tuhan. Haleluya. Dan baru dalam berkat Tuhan hanya karena iman, karena kebenaran firman, iya dan amin. Tidak kecewa orang yang melakukan firman. Padahal sakit, saudara-saudaraku. Sakit, Abraham itu sakit, saudaraku. Kita juga kalau melakukan firman Tuhan, pengorbanan, mematikan keinginan, tidak mengatur langkah sendiri, tidak mengatur pikiran sendiri, tidak mengatur kehendak sendiri, itu tidak gampang, saudaraku. Anak-anak sekolah Alkitab aja nggak boleh beli-beli di luar, makan harus di sini karena melatih, saudaraku. Tapi melanggar peraturan, kalau naik jendela lari. Ini nggak bisa jadi, saudaraku. Sudah terbiasa melanggar peraturan, nggak jadi, dimanapun nggak jadi. Itu karakter, bukan siap dan. Kalau siap dan biar sakit pun harus menurut. Haleluya. Biar ditindas juga harus berani. Tapi Tuhan pasti angkat. Amin. Jadi Tuhan pasti memberkati kita semua. Ya, lemparkanlah rotimu ke air. Nanti sesudah lama kamu dapat kembali. Kalau itu di matematika, di pikiran udah terbolak, itu nggak tahu lagi itu. Tapi kalau kita menurut dengan iman, semua firman Tuhan ya dan amin, pasti jadi dan pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi bukanlah langkah kita, bukan lagi pikiran kita, bukan lagi kehendak kita, tapi semua kehendak Tuhan. Mari kita menyanyi, tiap langkah diatur oleh Tuhan.